Hujan deras mengguyur Surabaya malam itu ketika Rea akhirnya memberanikan diri mengungkapkan rahasianya yang selama ini dia pendam dalam-dalam. Bu, aku gay. Aku mencintai seorang laki-laki, kata Rea dengan suara bergetar sambil menatap mata ibunya yang tiba-tiba berubah menjadi es dingin. Ibu Siti, seorang janda berusia 55 tahun yang dikenal taat beribadah di kampung mereka di daerah Wonokromo, berdiri tegak dengan tangan gemetar memegang ujung kerudungnya. Apa yang kamu katakan, Rea? Kamu gila. Ini dosa besar. Kamu bikin malu keluarga kita, malu nama ayahmu yang sudah meninggal, teriaknya. Suaranya memecah keheningan rumah kayu sederhana yang selama ini penuh tawa kecil dan aroma masakan rendang. Rea merasa dunia runtuh seketika. Dia sudah mempersiapkan diri berbulan-bulan, berlatih kata-kata di depan cermin, tapi tidak ada yang bisa menyiapkannya untuk tatapan ibu yang dulu selalu penuh kasih kini penuh kecewaan dan amarah. Sejak kecil Rea adalah anak kesayangan. Setelah ayah meninggal karena serangan jantung 5 tahun lalu, dia yang menggantikan peran laki-laki di rumah, membantu ibu jualan warung kecil di pinggir jalan, mengantar adik-adiknya sekolah, bahkan ikut sholat subuh berjamaah di masjid dekat rumah. Tapi sejak SMA dia sudah merasakan perbedaan itu. Dia tidak tertarik pada teman perempuan seperti teman-temannya. Pertama kali sadar saat kelas 2 SMA, ketika dia diam-diam mengagumi teman sekelas bernama Andi yang jago basket. Dia berusaha menekannya dengan sholat lebih banyak, puasa Senin Kamis, bahkan ikut pengajian rutin. Ini pasti ujian Allah, katanya pada diri sendiri. Tapi perasaan itu tidak pernah hilang. Di Jakarta, saat kuliah desain grafis, dia bertemu Dika, guru yang lembut dan pengertian. 2 tahun hubungan rahasia mereka berjalan, penuh pesan malam dan pertemuan diam-diam di kai pinggir kota. Malam itu, setelah berhari-hari gelisah, Rea memutuskan untuk jujur. Dia pikir ibu akan marah tapi akhirnya memahami. Ternyata tidak. Ibu Siti mengambil tas ransel Rea yang ada di soa dan melemparkannya keluar pintu. Keluar sekarang juga. Kamu bukan anakku lagi. Pergi dan jangan pernah kembali. Allah pasti murka padamu dan keluarga ini. Tetangga mulai keluar rumah, bisik-bisik menyebar seperti api di rumput kering. Di Indonesia, berita seperti ini cepat sekali beredar di kampung. Anak Bu Siti Kokgai. Astagirullah, Drea berdiri di bawah hujan, tasnya basah kuyup, air mata tak terbendung. Dia berjalan tanpa tujuan ke stasiun Gubeng, naik kereta malam menuju Jakarta. Di perjalanan dia menelepon Dika. Dika, ibu usir aku. Aku tidak punya tempat lagi. Suara Dika tenang di ujung sana, datang ke sini, Rea. Kosanku kecil tapi cukup untuk kita berdua sementara. Kamu tidak sendirian. Sesampainya di Jakarta dini hari, Rea langsung ke kos Dika di Tebet. Mereka berpelukan lama tanpa kata. Besok paginya Rea mencari kamar kos murah di dekat sana. Dia mulai bekerja relance sebagai desainer grafis, proyek kecil-kecilan dari teman kuliah. Hidupnya berubah drastis. Tidak ada lagi panggilan nenek Rean dari ibu setiap pagi, tidak ada masakan sambal terasi kesukaannya. Setiap malam dia menangis diam-diam di kamar sempitnya. Dia mencoba menghubungi ibu lewat WA, tapi nomor diblokir. Kakak perempuannya di Malang hanya kirim pesan pendek, kamu sudah bikin malu kami semua, Rea. Jangan hubungi dulu. Rea mulai belajar hidup sendiri. Dia bergabung dengan grup dukungan online komunitas pria gay Indonesia, tapi tetap sangat hati-hati karena takut ada yang bocor. Di sana dia dengar cerita mirip, ada yang dipukul ayahnya, ada yang diusir dan hidup di jalanan, ada yang terpaksa nikah dengan perempuan demi keluarga. Rea bersyukur setidaknya dia punya Dika. Mereka bertemu setiap akhir pekan, jalan-jalan ke taman kota sambil berpegangan tangan diam-diam di bawah jaket. Dika selalu bilang, kamu kuat, Rea. Ini bukan akhir cerita. Suatu hari ibumu akan mengerti. Tapi di dalam hati Rea ada lubang besar.
Dia sering flashback ke masa kecil, ibu menggendongnya saat demam, ibu menjahit baju seragamnya, ibu tersenyum bangga saat dia lulus MA. Apakah semua itu hilang hanya karena dia mencintai laki-laki? Di kantor relance barunya, Rea bertemu klien yang ramah, tapi dia selalu menjaga jarak. Dia takut kalau ketahuan Gai, proyeknya hilang. Di Indonesia, meski Jakarta lebih terbuka, stigma tetap ada. Suatu malam, saat hujan lagi mengguyur Jakarta, Rea duduk di balkon kos sambil memandang lampu-lampu kota. Dia berjanji pada diri sendiri, aku akan buktikan bahwa aku bisa hidup bahagia meski tanpa keluarga. Tapi di sudut hati, dia masih berharap suatu hari ibu akan menelepon. Pagi berikutnya Rea bangun dengan mata bengkak tapi tekad baru. Dia buka laptop, kerjakan proyek logo untuk KD Kemang. Dika datang membawa nasi uduk hangat dari warung dekat kos. Makan dulu biar kuat, kata Dika sambil tersenyum lembut. Mereka sarapan bersama di lantai, bercerita tentang hari mereka. Dika cerita tentang murid-murid SD-nya yang lucu, Rea cerita tentang klien yang rewel. Lambat laun, Rea mulai merasa rumah baru ini. 3 bulan kemudian dia dapat proyek besar dari agensi iklan ternama di Sudirman. Gaji pertamanya dia pakai untuk beli kasur baru dan lampu meja. Hubungan dengan Dika semakin dalam. Mereka tidak bisa menikah secara resmi, tapi mereka buat janji kecil di apartemen Dika, saling jaga, saling dukung, saling makan. Suatu akhir pekan mereka naik bus ke Bali untuk liburan pertama. Di pantai Kuta, saat matahari terbenam, mereka berjalan berdua di pasir, tangan saling genggam tanpa takut dilihat orang asing. Aku bahagia bersamamu, Dika, bisik Rea. Dika balas, dan aku akan selalu ada untukmu apapun yang terjadi. Momen itu menjadi kekuatan Rea saat dia kembali ke Jakarta dan menghadapi kenyataan. Tapi luka lama tidak hilang begitu saja. Setiap lebaran, Rea melihat oto-oto keluarga di grup wasaudara, ibu tersenyum di tengah keponakan. Dia tidak ditag. Dia kirim uang lewat kakak, tapi tidak pernah dibalas. Suatu hari, teman online-nya, seorang Gai dari Bandung, cerita bahwa ibunya akhirnya menerima setelah bertahun-tahun. Doakan saja, Rea. Waktu bisa mengubah segalanya. Rea mencoba sholat lagi, tapi kali ini bukan untuk sembuh, melainkan untuk ketenangan hati. Dia belajar bahwa cinta kepada Tuhan tidak harus bertentangan dengan siapa dirinya. Di tempat kerja, Rea naik jabatan menjadi senior designer. Dia pindah ke apartemen kecil di Tebet juga, dekat Dika. Mereka mulai rencanakan masa depan, mungkin beli rumah kecil di pinggiran, adopsi anak nanti kalau memungkinkan. Rea mulai terbuka sedikit dengan rekan kerja terdekat, tapi tetap rahasia. Tekanan sosial di Indonesia membuatnya selalu waspada. Ada berita di tentang raya komunitas LGBT, ada komentar HT di media sosial. Rea belajar untuk tidak baca komentar itu. 1 tahun berlalu. Rea sekarang 28 tahun, lebih percaya diri. Dia buat portofolio pribadi tentang identitas dan warna, tanpa menyebut Gai secara langsung tapi penuh emosi. Proyek itu mendapat apresiasi. Dika bangga sekali. Mereka rayakan dengan makan malam sederhana di warung Padang. Tapi di tengah kebahagiaan, telepon dari tante di Surabaya datang. Rea, ibumu sakit. Alzheimer tahap awal. Dokter bilang dia sering lupa, kadang bingung. Dia sering sebut namamu, Rea diam lama. Hati yang sudah mulai sembuh tiba-tiba retak lagi. Aku tidak tahu harus bagaimana, Tante. Tante bilang dia masih ibumu, Rea. Meski dia pernah marah, darah lebih kental dari air. Rea duduk di tepi tempat tidur, tangan gemetar memegang ponsel. Dika memeluknya dari belakang. Kamu putuskan sendiri. Aku dukung apapun. Malam itu Rea tidak bisa tidur. Dia ingat semua kata-kata ibu malam itu. Tapi juga ingat pelukan ibu saat kecil. Apakah dia harus kembali?
Apakah ibu masih mengingat penolakannya? Pertanyaan itu mengganggu hingga subuh. Rea memutuskan untuk kembali ke Surabaya 2 hari kemudian. Dika ikut mengantar ke stasiun. Kalau butuh apa-apa, telepon aku kapan saja. Di kereta, Rea memandang pemandangan sawah yang hijau, tapi pikirannya kacau. Sesampainya di rumah lama, pintu terbuka oleh Tante. Rumah terasa lebih sepi, lebih tua. Ibu Siti duduk di kursi rotan, mata kosong memandang keluar jendela. "Bu, ini Rea," kata Rea pelan. Ibu menoleh, tersenyum samar. "Rea, kamu sudah pulang dari sekolah. Alzheimer sudah mulai menghapus ingatan baru." Ibu ingat Rea kecil, tapi lupa penolakan 2 tahun lalu. Rea merasa campur aduk. Ada rasa lega karena ibu tidak marah lagi, tapi juga sakit karena ibu tidak ingat luka yang dia buat. Dokter bilang penyakit ini progresi, butuh perawatan seumur hidup. Kakak dan saudara lain sibuk dengan keluarga sendiri, jadi Rea yang tinggal. Dia ambil cuti kerja, pindah sementara ke kamar lamanya. Setiap hari dia mandikan ibu, masak bubur yang ibu suka, ingatkan minum obat. Ibu sering bingung panggil ayah pada Rea, atau tanya kapan Rea pulang. Rea jawab sabar, "Aku di sini, Bu." Di malam hari, saat ibu tidur, Rea duduk di teras, telepon Dika. "Aku capek, Dika. Tapi aku tidak bisa tinggalkan dia." Dika dengar sabar, "Kirim oto bunga mawar virtual. Kamu melakukan hal yang benar. Ini bagian dari perjalananmu." Rea mulai merasa ada penyembuhan di dalam dirinya. Merawat ibu membuatnya ingat semua momen baik. Ibu mengajarinya naik sepeda, ibu menangis bahagia saat Rea wisuda. Tapi ingatan buruk juga datang, teriakan keluar dari rumah ini. Teman kampung mulai bertanya, "Rea sudah balik?" Katanya dulu. Rea jawab singkat, "Ibu sakit, aku pulang rawat." Beberapa tetangga mendukung, beberapa masih bisik-bisik. Rea belajar mengabaikan. Suatu sore saat ibu sedang lucu, dia pegang tangan Rea dan bilang, "Kamu anak baik." Rea menangis diam-diam, apakah ini pengampunan tanpa ibu sadar? 2 bulan berlalu. Kondisi ibu semakin menurun. Kadang dia marah tanpa sebab, lempar piring. Rea sabar, peluk ibu sampai tenang. Dika datang berkunjung 2 kali, bantu membersihkan rumah. Mereka tidur di kamar tamu, berpelukan pelan. "Terima kasih sudah ada untukku," bisik Rea. "Di Jakarta, proyeknya tetap jalan ya online." Bosnya mengerti. Kehidupan Rea sekarang penuh tanggung jawab baru, tapi juga penuh makna. Dia sadar, perjalanan ini mengajarinya bahwa cinta keluarga tidak selalu sempurna, tapi tetap ada. Hari-hari merawat ibu semakin berat. Alzheimer semakin parah. Ibu sering lupa makan, lupa mandi, kadang jalan keluar rumah malam-malam. Rea pasang kunci ganda di pintu. Dia belajar dari YouTube cara merawat pasien Alzheimer, beli buku catatan harian untuk catat gejala. Setiap pagi dia bacakan Al-Quran pelan, meski ibu kadang tertidur. "Semoga Allah beri kesembuhan, Bu," gumam Rea. Di dalam hati dia bertanya, apakah Tuhan mendengar doa anak yang berdosa ini? Suatu malam ibu bangun teriak, "Rea di mana? Anakku hilang." Rea lari dari kamar, peluk ibu erat. "Aku di sini, Bu. Aku tidak pergi." Ibu tenang, tapi esok pagi lupa lagi. Rea mulai cerita pada Dika lewat video call setiap malam. Dika selalu bilang, "Kamu hebat, Rea. Ini bukti kamu sudah dewasa." Di Jakarta, Dika urus apartemen mereka, kirim uang bulanan. Hubungan mereka tetap kuat meski jarak. Rea mulai berteman dengan perawat kampung yang datang 2 kali seminggu. Perawat itu, Mbak Lina, cerita bahwa banyak keluarga punya rahasia serupa. "Kamu tidak sendiri, Mas Rea." Rea mulai terbuka sedikit. Mbak Lina tidak menghakimi. Lambat laun Rea merasa lebih ringan. Dia bahkan ikut pengajian online tentang pengampunan.
Dia belajar bahwa ma tidak harus datang dari kata-kata, kadang dari tindakan. Suatu hari ibu sedang duduk di teras, memandang pohon mangga yang dulu Rea tanam kecil. Tiba-tiba ibu pegang tangan Rea kuat. Kamu mirip ayahmu. Baik hati. Rea tersenyum tapi air mata jatuh. Di saat itu, dia rasakan ada benang tipis yang masih menyambung mereka. Meski ingatan ibu hilang, naluri seorang ibu tetap ada. Rea putuskan untuk tetap tinggal sampai kondisi stabil. Dia kirim email ke bos, minta kerja remote ul. Bos setuju. Dika datang lagi akhir pekan itu. Mereka bertiga duduk di teras, ibu cerita ngawur tentang masa kecil Rea yang dia ingat. Dika tertawa pelan, pegang tangan Rea di bawah meja. Malamnya, setelah ibu tidur, Rea dan Dika duduk di kamar, bicara masa depan. Kalau ibu sudah lebih baik, kita balik ke Jakarta bareng, kata Dika. Rea angguk. Tapi dia tahu perjalanan ini belum selesai. Musim hujan tiba lagi di Surabaya. Rumah semakin lembab, Rea sering membersihkan lantai yang licin agar ibu tidak jatuh. Kondisi ibu semakin fluktuati. Ada hari ibu mengenali Rea sepenuhnya, panggil anakku sayang, cerita tentang ayah. Ada hari ibu marah, lempar bantal, bilang ke siapa kamu. Keluar. Rea belajar untuk tidak tersinggung. Dia ingat kata dokter, jangan ambil hati, itu penyakitnya. Suatu sore saat Rea membaca koran di samping ibu tiba-tiba pegang tangannya kuat sekali. Mata ibu kosong, tapi genggaman itu hangat. Jangan pergi lagi, Rea, ibu sayang kamu. Kata-kata itu keluar tanpa sadar, seperti dari alam bawah sadar. Rea membeku. Air mata langsung mengalir. Semua ingatan meledak, malam penolakan, teriakan de kamu bukan anakku, tapi juga pelukan saat kecil, doa ibu setiap malam. Rea menangis terseduh di pangkuan ibu. Ibu, aku di sini. Aku makan semua. Aku tetap anakmu. Ibu hanya mengelus rambutnya pelan, tidak sadar betapa besar artinya momen itu bagi Rea. Malam itu Rea telepon Dika, cerita dengan suara pecah. Dia pegang tanganku, Dika. Dan bilang sayang. Meski dia lupa semuanya, tapi hatinya ingat. Dika menangis ikut. Ini mukjizat kecil, Rea. Kamu sudah dapat apa yang kamu cari. Rea sadar, perjalanan 2 tahun ini mengubahnya. Dari anak yang hancur, menjadi pria yang kuat, penuh pengampunan. Dia tidak lagi benci ibu. Dia mengerti bahwa ibu juga korban aman, korban budaya yang mengajarkan bahwa gay adalah aib. Tapi cinta ibu lebih dalam dari itu semua. Keesokan harinya, Rea ajak ibu jalan-jalan ke taman dekat rumah dengan kursi roda. Ibu tersenyum lihat burung. Rea cerita pelan tentang hidupnya di Jakarta, tentang Dika. Ibu dengar tanpa komentar, tapi pegang tangan Rea sepanjang jalan. Rea rasakan damai yang lama hilang. Dia kirim oto ke Dika, kita pulang bulan depan. Ibu sudah lebih tenang. Di dalam hati Rea ada rasa syukur. Meski penyakit ini menyakitkan, tapi Alzheimer membuka pintu yang dulu tertutup rapat. Dia belajar bahwa identitasnya tidak membuatnya kurang layak dicintai. Dia tetap anak ibu, tetap pria yang mencintai pria, dan tetap dicintai. Bulan berikutnya Rea dan Dika bawa ibu ke Jakarta untuk perawatan lebih baik. Mereka sewa apartemen 2 kamar, atur jadwal perawat. Ibu suka balkon yang menghadap kota. Setiap pagi Rea dan Dika gantian mandikan ibu, masak bubur ayam kesukaan. Ibu sering lupa nama Dika, tapi selalu senyum saat lihat mereka berdua. Kalian bersaudara ya? Tanya ibu suatu hari. Rea dan Dika cuma tertawa pelan. Suatu malam, saat hujan deras lagi seperti malam pertama, ibu bangun gelisah. Rea duduk di samping tempat tidur, pegang tangan ibu. Tiba-tiba ibu genggam erat, mata terbuka lebar meski masih kabur. Rea makan ibu. Ibu takut dulu. Tapi ibu sayang kamu apa adanya.
Kata-kata itu keluar jernih, seperti momen lucid singkat. Rea menangis bahagia. Ibu, aku sudah makan dari dulu. Kita mulai lagi ya. Ibu angguk pelan, lalu tidur kembali. Esok pagi ibu lupa lagi, tapi Rea tahu, di dalam jiwa ibu, cinta itu masih ada. Rea dan Dika lanjut hidup mereka. Rea buka studio desain kecil, Dika tetap mengajar. Mereka rawat ibu dengan penuh kasih. Rea sering cerita pada ibu tentang masa kecil, tunjukkan oto lama. Ibu tersenyum meski tidak selalu ingat. Rea sudah tidak lagi sembunyi. Di lingkungan apartemen baru, beberapa tetangga tahu, tapi tidak ada yang menghakimi. Jakarta mengajarinya bahwa ada ruang untuk bernapas. Perjalanan Rea dari penolakan ke penerimaan mengajarkan banyak hal. Dia tumbuh dari pemuda ketakutan menjadi pria yang utuh, yang bisa memakan tanpa lupa. Cinta kepada Dika semakin kuat menjadi ondasi. Dan cinta kepada ibu meski berubah bentuk tetap abadi. Apakah pengampunan sejati datang hanya ketika ingatan hilang dan hanya naluri kasih sayang yang tersisa, atau pengampunan harus datang dari kesadaran penuh meski menyakitkan? Benarkah atau salah?